materi ini nanti untuk materi selanjutnya kita gantian ya. Kalau ini tadi sudah dua pertemuan ya, dua pertemuan dengan saya yang menjelaskan. Nah, setelah ini nanti karena ekologi ini memang berupa kebanyakan kan memang bagaimana sih fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi nanti setelah ini kita bisa diskusi terkait dengan studi kasus dari beberapa keterkaitan antara gizi dengan eh, hal-hal yang lainnya yang di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah terkait dengan pendidikan, kemudian kondisi sosial politik kalau nggak salah dan seterusnya. Nanti coba kita cek lagi isinya di RPS. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang terkait yang sekarang ini ada dua, yaitu yang keterkaitan gizi dengan penyakit menular dan juga penyakit tidak. Tambah lagi. Ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin kita ini dulu ya bahas dulu bahwa ada banyak definisi dari penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang memang bukan dari penyakit infeksi ya, bukan yang dari penyakit yang ditular KKB-nya berarti kita manusia ke manusia atau hewan ke manusia atau mungkin dari perantara seperti itu. Tapi penyakit tidak menular ini memang terjadi karena kebanyakan adalah dari pola hidup seseorang. Dan dia berlangsungnya itu kronis atau dalam jangka waktu yang lama, di mana PTM ini merupakan penyebab terbesar dari kematian di dunia. Terutama kalau kita lihat dari data kematian di dunia itu yang paling tinggi adalah penyakit terkait dengan kardiovaskuler. Itu yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Nah, ada beberapa faktor risiko yang terkait dengan penyakit tidak menular ini adalah adanya gizi buruk. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit tidak menular. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian konsumsi alkohol, dan juga kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi makanan yang memang kurang baik untuk kesehatan dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas terkait dari penyakit tidak menular dan juga kaitannya dengan gizi. Yang pertama ada diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus ini merupakan kondisi eh, ini ya kadar glukosa dalam darah yang cukup tinggi di mana dengan kita mengkonsumsi gula berlebihan itu juga bisa meningkatkan resistensi insulin dan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian juga bagaimana kita bisa memilih ya, pemilihan makanan itu dilihat dari indeks glikemik yang tinggi atau yang rendah. Nah, itu juga perlu kita perhatikan juga. Dan juga yang paling penting itu juga kita membutuhkan serat juga itu untuk mengontrol kadar gula juga. Itu juga bisa kita ini dalam kehidupan kita sehari mengkonsumsi dalam konsumsi sehari-hari kita. Kemudian juga ada hipertensi. Nah, hipertensi ini ada kalau dari segi gizi ya, ini jadi saya menjelaskannya singkat, jadi tidak akan menjelaskan diabetes itu apa, hipertensi itu apa, tapi kita langsung ke keterkaitan antar penyakit tersebut dengan kondisi gizinya. Jadi kalau hipertensi itu kan adanya tekanan darah yang memang ini ya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal, di mana salah satu penyebabnya bisa juga dari konsumsi sodium yang berlebihan. Ini bisa juga menaikkan tekanan darah secara signifikan. Kemudian sodium ini atau bisa kita sebut juga sebagai natrium. Natrium atau biasanya ini ya banyak terdapat pada penyedap dan juga pada garam. Nah, kemudian bisa juga dihindari dengan diet DAS. Nah, diet DAS ini memang ada salah satu jenis diet ya, yang memang mereka menekankan pada penurunan kadar kadar tekanan darah. Jadi memang tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Itu ada namanya diet DAS. Nanti bisa dipelajari lagi diet DAS itu yang seperti apa gitu. Jadi dia memang fokusnya ke penurunan tekanan darah. Jadi dia konsumsinya tinggi buah, tinggi sayur, tapi juga rendah lemak, terutama lemak tak jenuh ya. Kemudian juga dia
untuk efektif untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada juga stroke ya, stroke dan gizi ini juga bisa saling berkaitan terkait dengan konsumsi kadar ini ya. Kalau misalkan ada yang kadar kolesterol tinggi, kemudian juga mengalami hipertensi, itu bisa meningkatkan risiko stroke. Kemudian juga konsumsi lemak jenuh dan juga lemak trans ini juga bisa memperburuk kadar kolesterol dalam darah. Nah, jadi kita harus menghindari konsumsi-konsumsi dari lemak jenuh dan juga lemak trans ini. Kemudian untuk yang perlu kita konsumsi, jadi itu adalah lemak yang lemak tak jenuh. Dia bisa dari ikan-ikanan ya yang banyak mengandung sumber omega 3. Ini omega 3 ini yang merupakan salah satu bentuk lemak tak jenuh yang memang baik untuk kesehatan. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak, tapi kadang kita salah ya, kurang kurang jeli gitu ya. Lemak mana sih yang baik untuk kesehatan tubuh kita atau lemak mana yang memang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan tapi jumlahnya dibatasi untuk konsumsinya. Kemudian juga kanker dan gizi ini juga jadi adanya radikal bebas ya yang baik itu dari dalam tubuh atau terutama dari luar tubuh itu bisa meningkatkan resiko kanker terutama karena antioksidan dalam tubuh ini dia punya ya kandungan dari antioksidan dalam tubuh itu ternyata dia tidak mencukupi untuk bisa melawan antioksidan tersebut. Sehingga kita membutuhkan antioksidan dari luar tubuh atau antioksidan eksogen. Nah, itu bisa kita dapatkan dari eh, makanan-makanan yang ada di ini yang bisa kita konsumsi buah dan sayur yang berwarna itu dia banyak mengandung fitokimia yang memang dia merupakan bentuk-bentuk dari antioksidan dan juga obesitas ini juga bisa meningkatkan risiko dari berbagai jenis kanker ya jadi kita harus perhatikan juga jadi adanya kanker ini kan biasanya berupa kerusakan sel kemudian juga sel itu kemudian mati tidak ini ya tidak tidak aktif kembali kemudian kematian sel ini nanti dia dengan adanya radikal bebas itu akan semakin memperburuk kondisi. Tapi dengan adanya antioksidan itu membantu tubuh itu bisa meregenerasi selnya seperti itu. Nah, sebenarnya kunci dari pencegahan PTM ini yang pertama adanya sebenarnya adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik yang teratur, terutama yang teratur. Karena percuma kita melakukan aktivitas fisik, tapi kalau dia tidak teratur itu bahkan menjadi suatu permasalahan, menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Jadi juga malah bisa membuat metabolisme tubuh itu tidak berjalan dengan teratur dan itu bisa menimbulkan penyakit. Sehingga yang bagus adalah pelaksanaan aktivitas fisik itu adalah yang teratur. Jadi meskipun sebentar, tapi dia rutin dilakukan. Meskipun tidak harus berat, tapi dia rutin dilakukan. Itu lebih baik dibandingkan dengan misalkan kita beraktivitas fisik setelah berat, kemudian tidak dilakukan lagi lama. Dan nanti baru melakukan lagi, tapi intensitasnya itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu malah bisa membuat kerusakan sel dan bisa memperburuk kondisi kesehatan dalam tubuh. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga ini beberapa contoh implementasi gizi dan juga aktivitas fisik, misalkan adanya program penurunan berat badan. Jadi memang ada combine ya, tidak bisa untuk kita misalkan kita diet tapi tidak melakukan aktivitas fisik atau kita melakukan aktivitas fisik tapi tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan bagaimana asupan gizinya. Nah, itu juga percuma. Jadi keduanya harus berjalan beriringan antara eh,
aktivitas fisik dan juga pola makan. Ini harus diatur secara berbarengan. Kemudian juga perlunya intervensi pasien, terutama misalkan pada pasien DM itu ya. Nah, itu kita harus mengedukasi makan itu yang seperti apa. Itu memang harus kita perhatikan. Jadi, kunci dari bila memang ada pasien atau memang ada orang dengan penyakit tidak menular itu tadi atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, DM, dan sebagainya. Maka kuncinya adalah memang salah satunya aktivitas fisik dan satunya adalah menjaga pola makan. Dan juga pemantauan ini ya makan ya. Jadi makan, oh dia ternyata kena diabetes, maka dia harus mengendalikan kadar glukosa dalam darahnya. Makanan mana sih yang boleh dan tidak diperbolehkan? Oh, dia terkena hipertensi. Kalau hipertensi, maka makanan yang mana sih yang bisa meningkatkan kadar 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 apa? Tekanan darah mana yang bisa untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada saat mengkonsumsi makanan pada orang-orang yang menderita penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Terus kemudian yang penting adalah kampanye isi piringku. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan ya, sebenarnya promotif dan preventif dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi mengedukasi terkait dengan gizi seimbang, kemudian tentang isi piringku itu juga penting untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa konsumsi makanan yang sehat dan juga makanan yang bergizi seimbang. Nah, ini beberapa mungkin bentuk ini ya bentuk studi kasus terkait dengan intervensi gizi dan juga aktivitas fisik. Jadi program misalkan adanya program pencegahan DM tipe 2 gitu ya. Maka ditujukannya adalah pada untuk populasi berisiko tinggi. Maka resikonya dia bisa turun 58% lewat perubahan gaya hidup. Nah, ini contoh kondisi apa intervensi fisik dan aktivitas fisik ini adalah pada ini ya, apa perkumpulan Prolanis itu ya yang biasanya ada di vaskes di tingkat 1 ya. Prolanis itu biasanya di puskesmas atau juga bisa juga di klinik ini klinik kesehatan itu biasanya kan ada Prolanis. Nah, ini biasanya memang isinya orang-orang dengan penyakit-penyakit degeneratif. Baik dia itu kadang kebanyakan prolanis itu kan terkait DM dan juga hipertensi. Nah, itu makanya dikasih edukasi, dikasih kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih, apa hidup hidup sehat seperti itu ya. Beraktivitas fisik, ikut senam, kemudian nanti pengaturan pola makan seperti itu sehingga untuk menurunkan risiko terkena penyakit-penyakit tersebut atau kalau misalkan sudah terjadi, ternyata pesertanya itu juga menderita DM, menderita hipertensi, seperti itu, mereka bisa meningkatkan masa lifetime-nya. Jadi mereka lebih ini untuk bisa lebih lama untuk bertahan hidup. Seperti itu. Jadi ini tadi yang bisa saya simpulkan bahwa ada pilar utama untuk pencegahan penyakit tidak menular ini adalah dari makanan, dari kebiasaan makan, pola makan terkait dengan gizi seimbang dan juga aktivitas fisik yang teratur. Dan juga kita perlu untuk memberikan edukasi dan juga untuk bisa masyarakat itu melakukan perubahan perilaku, terutama pada jangka yang panjang. Karena kadang perubahan perilaku itu terjadi pada saat orang merasa bahwa dirinya sakit atau merasa sudah tahu akibatnya, oh ternyata sakit tuh nggak enak. Terus kemudian mereka, oh oke saya mau merubah perilaku. Tapi kadang kalau sudah enak badannya atau merasa sehat kembali, dia lupa lagi. Jadi kayak kapok lombok itu ya kalau bahasa Jawanya dia eh, merasa ini, tapi kalau dia sudah badannya sudah merasa dia normal itu sehat kembali, dia kembali ke habit lamanya, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan juga kita peran dari tenaga kesehatan adalah mempromosikan gaya hidup sehat ya di masyarakat. Makanya kalau sekarang sebenarnya kan di vaskes tingkat pertama itu fokusnya kita bukan ke rehabilitatifnya tapi ke promotif dan preventifnya. Karena memang penyakit-penyakit tidak menular ini terutama penyakit degeneratif menjadi sumber utama kematian di dunia. Padahal hal tersebut sebenarnya bisa dicegah ya dengan pola hidup sehat. Itu jadi peran kita untuk bisa mencegah
terjadinya penyakit-penyakit tidak menular tersebut. Itu terkait dengan eh, gizi, keterkaitan antara gizi dengan penyakit tidak menular. Oke, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke penyakit keterkaitan antara gizi dan juga penyakit infeksi atau penyakit menular. Masih belum ada, Bu. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan ke gizi dan penyakit infeksi atau penyakit menular. Jadi kalau tadi kita keterkaitan antara gizi dan penyakit tidak menular, kita lanjutkan ke terkait dengan penyakit infeksi atau penyakit menular, di mana dia ada faktor-faktor determinannya berbeda ya. Terkait dengan kalau penyakit tidak menular tadi terkait dengan pola hidup, pola makan, aktivitas fisik seperti itu. Tapi kalau ke penyakit tidak menular, penyakit menular ini biasanya keterkaitannya adalah bagaimana dengan sistem imun di dalam tubuh untuk bisa merespon adanya infeksi ataupun juga adanya ini ya serangan-serangan dari luar tubuh ini nanti tubuh ini akan meresponnya seperti apa. Kalau sistem imun kita kuat, pertahanannya kuat, maka kita bisa melawan infeksi atau meminimalisir risiko terjadinya infeksi di dalam tubuh. Tapi kalau misalkan sistem imun kita lagi rendah, maka penyakit juga mudah masuk, infeksi kemudian terjadi infeksi dalam tubuh. Nah, peran gizi di sini adalah untuk memperkuat sistem imunitas itu tadi. Jadi eh, makanya kenapa orang sakit, kenapa harus makan yang banyak kan gitu. Sebenarnya ya memang untuk membackup sistem imun di dalam tubuh ini. Jadi kita bisa melawan infeksi sehingga kita membutuhkan asupan yang lebih. Nah, itu makanya eh, itu harus bisa kita pertahankan untuk mengkonsumsi gizi seimbang. Maka kadang orang yang sakit itu dua antara penyakit infeksi yang duluan kemudian bisa menyebabkan orang itu sehingga kekurangan gizi atau sebaliknya. Apakah orang ini karena kurang gizi sehingga sistem imunitas tubuhnya itu rendah, infeksinya mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, itu menjadi faktor yang muter ya antara asupan gizi dan juga penyakit infeksi. Makanya, kalau misalkan ada kasus penyakit infeksi atau ada kasus terkait dengan gizi, dua-duanya harus diatasi terlebih dahulu. Oh, ternyata ada status anak si kurang gitu. Kemudian ternyata setelah kita telusur gitu ya, kita identifikasi penyebabnya, ternyata dia juga ada penyakit infeksi TB misalkan. Nah, makanya jadi kita nggak tahu nih antara TB duluan, dia terkena terinfeksi TB duluan, kemudian kemudian karena asupan gizinya itu tidak memenuhi secara terus-menerus sehingga kekurangan asupan, atau sebaliknya antara dia itu asupannya itu dia kurang sehingga dia terjadi kekurangan gizi dalam tubuh sehingga sistem imunnya itu rendah sehingga ada penyakit infeksi dia mudah untuk masuk. Makanya harus diselesaikan dua-duanya. Jadi dikasih asupan gizinya dia harus disesuaikan. Kemudian juga kemudian asupan gizinya juga harus ditingkatkan, harus disembuhkan ya. Jadi sampai dia status gizinya normal, tapi selain itu juga harus menyembuhkan penyakit infeksi tersebut. Jadi harus jalan dua-duanya. Nah, ini contoh. Nah, ini tadi ya yang saya contohkan tadi terkait dengan TB dan juga gizi tadi. Jadi memang keduanya itu bisa saling memperberat kondisi. Entah itu TB-nya yang memperberat kondisi gizi kurang atau status gizi ini bisa memperberat kondisi
imunitas tubuh itu semakin rendah sehingga TB-nya itu semakin aktif dalam tubuh. Nah, itu jadi perlu kita menyeimbangkan menyelesaikan keduanya. Jadi pengobatan TB jalan, penyelesaian gizi buruknya juga jalan. Jadi asesmen nutrisinya juga harus jalan. Kemudian ada contoh lain yaitu ada HIV/AIDS ini juga bisa karena HIV/AIDS itu kan memang menyerang sistem imun ya. Maka gizi ini sangat penting. Jadi kalau kadang-kadang ya di beberapa kasus orang-orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu dia cenderung badannya sangat kurus. Nah, itu juga kita ini juga harus memperhatikan itu. Jadi kita harus menerapi itu juga antara gizinya harus terpenuhi dengan baik, kemudian juga imunitasnya juga harus eh, ini kan dijaga seperti itu. Jadi memang terapi gizinya adalah kalau untuk orang dengan HIV/AIDS itu adalah harus dengan tinggi protein dan kalori. Dia memang untuk mempertahankan berat badan, kemudian dia juga untuk mempertahankan sistem imunnya seperti itu. Kemudian ada lagi diare, ya ini diare dan juga gizi. Jadi ini juga saling berkaitan ya, di mana malnutrisi dan juga defisiensi zinc ini juga bisa memperparah terjadinya diare. Jadi ada kondisi diare kronis di mana diarenya itu tidak hanya ini ya 1-2 hari, tapi bisa berlangsung secara lama. Dan itu biasanya karena adanya defisiensi zinc. Maka secara penanganan nutrisinya juga harus kita lakukan, diberikan orali, diberikan suplemen zinc seperti itu. Kemudian contoh lagi adalah COVID ya, COVID-19 kemarin ya, dan juga mungkin penyakit-penyakit infeksi lain yang sejenis seperti influenza dan juga penyakit-penyakit flu yang lainnya. Jadi kan ya sama ya dia, kalau dulu kita adanya COVID terus kemudian oh nanti takut terkena COVID kita harus makan banyak vitamin banyak dan sebagainya sampai vitamin itu harganya mahal gitu ya. Susu itu sampai harganya mahal dan kemudian vitamin langka dan sebagainya. Nah, itu memang karena memang ada keterkaitan antara asupan gizi dan juga dengan infeksi dari suatu penyakit seperti itu. Jadi eh, imunitas yang rendah, status gizi yang rendah, maka dia bisa mempermudah ya infeksi itu masuk ke dalam tubuh dan bisa meningkatkan keparahan terkait dengan infeksi COVID ini. Kemudian kemarin juga ada risiko obesitas kemarin ya, di mana orang yang obesitas mempunyai ternyata komplikasinya lebih berat pada saat terkena COVID-19 seperti itu. Maka perlu diet sehat ya. Kemarin juga ternyata juga ada eh, terkait dengan defisiensi vitamin D ya, karena dia untuk kerentanan terhadap infeksi itu ternyata karena dia kekurangan vitamin D gitu. Kemudian maka diet sehat ini perlu penting untuk terutama untuk imunitas tubuh, buah, sayur, protein tinggi itu untuk mempercepat pemulihan penyakit seperti itu. Jadi memang ya kalau orang sakit ya memang harus makannya memang harus lebih banyak gitu karena biasanya kita asupan makanan itu hanya digunakan untuk beraktivitas, untuk metabolisme, tapi ini makanan ini ditambah lagi nih tugasnya adalah untuk eh, imunitas tubuh, untuk mempertahankan imunitas, untuk masa penyembuhan, pemulihan. Nah, makanya kita perlu asupan yang lebih banyak dibandingkan pada saat kondisi tubuh yang normal atau pada kondisi yang sehat. Maka ada beberapa upaya pencegahan ya untuk pemenuhan gizi sejak dini, yaitu di 1.000 hari pertama kehidupan, di mana 1.000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari masa kehamilan sampai usia 2 tahun, di mana memang itu merupakan periode krusial untuk tumbuh kembang optimal, terutama juga untuk pertumbuhan otak. Jadi pada saat 1.000 hari pertama kehidupan, kalau terjadi sakit, atau terjadi penyakit infeksi misalkan itu maka pertumbuhan ini bisa tidak optimal. Tidak optimalnya adalah karena yaitu tadi asupan gizi yang harusnya untuk tumbuh kembang itu akhirnya berkurang. Digunakan untuk masa penyembuhan, untuk kekebalan tubuh dan sebagainya. Maka itu juga perlu untuk kita perhatikan.
Kemudian juga pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI yang tepat ya, MPASI yang bergizi, dan juga pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Kenapa sih setiap bulan harus ditimbang berat badannya, harus diukur tinggi badannya di posyandu gitu ya? Itu memang untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Sehingga jika terjadi hal-hal yang dirasa kok sepertinya pertumbuhannya melambat, nah itu bisa kita antisipasi sejak dini sehingga tidak sampai terjadi kekurangan gizi dalam masa yang lama seperti itu sehingga bisa menyebabkan stunting dan sebagainya. Kemudian upaya-upaya yang lain bisa kita lakukan dengan adanya fortifikasi pangan. Fortifikasi ini adalah penambahan eh, ini ya zat gizi tertentu ke dalam tubuh, ke dalam makanan. Di mana tujuannya adalah untuk agar masyarakat ini bisa mengkonsumsi asupan-asupan zat gizi tertentu itu yang memang kemungkinan mereka jarang untuk bisa mengkonsumsi sehingga dimasukkan ke dalam bahan makanan yang dirasa sering untuk dikonsumsi seseorang. Seperti contohnya garam gitu ya. Garam itu kan sebenarnya NaCl, ya. Jadi natrium klorida. Jadi dia tidak ada kandungan iodinnya, tidak ada kandungan iodiumnya. Tapi ada fortifikasi sehingga menjadi garam beriodium. Di mana garam beriodium itu adalah ada penambahan zat iodin di dalam garam sehingga ya kita bisa untuk memenuhi kebutuhan iodium dalam tubuh. Kemudian ada juga fortifikasi vitamin A yang ada pada minyak goreng dan ada juga fortifikasi zat besi pada tepung terigu. Sehingga ini lebih memudahkan untuk orang ini mengkonsumsi makanan karena orang kan setiap hari makan ada garamnya. Sering juga makan dengan berbahan tepung. Sering juga mereka makan yang digoreng. Nah, makanya zat-zat gizi ini dimasukkan ke dalam bahan-bahan makanan yang kiranya sering untuk dikonsumsi oleh seseorang. Kemudian ini upaya pencegahan terkait untuk bisa meningkatkan asupan gizi dan juga menghindari penyakit infeksi ya dengan edukasi gizi terkait dengan kampanye isi piringku, kemudian gizi seimbang seperti itu. Kemudian juga pastikan bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran gizinya untuk mereka mau makan yang makanan sehat, makanan yang bergizi seimbang. Nah, itu contohnya adalah dengan program isi piringku itu tadi contohnya. Jadi isi piringku itu kan program pemerintah ya. Seperti apa sih contoh menu pada saat satu kali makan itu seperti apa? Oh, ini nih diibaratkan dalam isi piringku itu tadi dalam satu kali makan itu harus ada lauknya seberapa. Kemudian oh ada buahnya, ada sayurnya sepertiga piring, makanan pokoknya sepertiga piring dan sebagainya. Nah, jika dengan edukasi gizi itu diharapkan bahwa setiap orang itu mendapatkan asupan sesuai dengan eh, ini apa kebutuhannya dan juga disesuaikan dengan tingkatan usianya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari yang bisa saya jelaskan tadi bahwa di mana gizi dan penyakit menular ini memang saling berkaitan erat dan dia memang saling berkaitan dan tidak tahu ya kita awalnya itu mana dulu gitu dan memang harus di eh, ini untuk pencegahan dan penanganannya pemenuhan gizi ini menjadi kunci dan juga selain itu juga kita harus menyembuhkan atau mengintervensi terkait dengan kondisi penyakit infeksi tersebut juga harus disembuhkan. Kemudian fortifikasi ini bisa menjadi salah satu bentuk untuk perbaikan gizi dan juga edukasi gizi. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Oke. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan gizi, terkait dengan gizi dengan penyakit infeksi menular dan juga gizi dengan penyakit tidak menular tadi. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau eh, ini ditanyakan, silakan.
Dari saya masih belum ada, Ibu. Masih belum, Bu. Belum ada, Belum Bu. ada, Ibu. Oke, tidak ada ya yang mau didiskusikan. Kalau memang misalkan tidak ada, mungkin coba saya cekkan ya terkait dengan materi yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu terkait kemarin kita sudah mempelajari ya terkait dengan gizi dan juga sosial ekonomi budaya. Kemudian ini tadi terkait dengan gizi dan juga penyakit infeksi dan juga penyakit tidak menular. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan terkait dengan gizi dan kebijakan politik. Nah, ini nanti mungkin kalau kemarin saya juga sudah sedikit menyinggung ya terkait pada saat saya menjelaskan terkait dengan gizi dan sosial ekonomi, di mana memang politik itu juga menjadi salah satu akar penyebab masalah gizi seperti itu, terutama misalkan pada saat kondisi politik misalkan ada ini apa contohnya pergantian ini kampanye misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga bisa ini ya, mungkin kestabilan politik nanti mempengaruhi kestabilan ekonomi, kemudian nanti ke daya beli dan seterusnya. Jadi, untuk minggu depan kita membahasnya adalah terkait dari beberapa ini ya. Jadi terkait dengan gizi dan sosial ekonomi, gizi dengan sosial budaya, dan juga gizi dan juga kebijakan politik. Jadi ada tiga itu nanti yang bisa kita bahas, ya. Kemudian juga yang untuk yang hari ini nanti ini tadi keterkaitan. Jadi kan saya tadi sudah mencontohkan ya terkait dengan keterkaitan dengan penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Nah, itu mungkin teman-teman bisa untuk mencari artikel ya, artikel penelitian atau jurnal penelitian yang membahas terkait keterkaitan itu tadi. Misalkan gizi dengan HIV/AIDS, gizi dengan TB, gizi dengan diare, gizi dengan DM, dengan hipertensi dan sebagainya. Jadi keterkaitannya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman nanti silakan untuk mencari artikelnya, kemudian dipelajari, kemudian nanti bisa untuk dibahas dibahas di ini ya bisa di bentuk PPT saja enggak apa-apa. Tapi nanti artikelnya bisa di ini kan bisa dilampirkan. Gitu. Jadi bagaimana sih keterkaitannya gitu ya terkait dengan gizi dengan TBO ini dia seperti apa sih? OTP itu dia membutuhkan ini apa asupan gizinya kita harus seperti apa, infeksinya di dalam tubuh itu menyerang apa sehingga kita perlu membutuhkan zat gizi apa nih yang penting untuk tubuh. Nah, itu silakan untuk dikupas satu persatu. Jadi nanti tugasnya ada dua terkait keterkaitan antara gizi dengan penyakit menular dan tidak menular. Nanti silakan dibagi ya per orang nanti berbeda berbeda penyakitnya. Kemudian yang satunya lagi adalah keterkaitan gizi dengan sosial ekonomi, dengan sosial budaya, dan juga gizi dengan kebijakan pemerintah ataupun juga dengan kondisi politik. Jadi ada tiga itu. Jadi untuk yang keterkaitan gizi dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular itu nanti adalah ini ya tugas secara individu. Jadi setiap orang nanti diusahakan bahwa kasusnya itu berbeda. Kan penyakitnya banyak banget. Nah, itu kasusnya bisa berbeda-beda. Kemudian untuk yang keterkaitan gizi dengan ekonomi, dengan budaya, dan juga dengan politik, itu nanti bisa dijadikan menjadi tiga kelompok. Nah, nanti kemudian di dua pertemuan besok akan kita bahas. Nanti dalam bentuk PPT semua saja. Jadi nanti kita tinggal membahas secara presentasi kelompok seperti itu saja. Diskusi di kelas. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
Permisi Bu, izin untuk tanya Bu. Ini Berarti untuk penugasan yang hari ini, materi hari ini tuh tugas individu nggih Bu? Datanya ya gizi sama BTM dan PM, penyakit menular. Lalu untuk yang berarti ini deadline-nya bersamaan atau berurutan minggu depannya gitu Bu? bisa berurutan. Jadi nanti kita 2 kali pertemuan itu untuk bisa membahas 2 topik ini. Oke. Tapi untuk yang gizi dengan ekonomi dan budaya gitu, itu baru yang kelompok gitu. Iya, ekonomi, budaya, dan politik. Ada 3. Oke, siap. Kelas nggih untuk tugasnya. Untuk deadline pengumpulannya yang tugas individu nih kapan gitu? Untuk deadline-nya nanti H-1 sebelum kuliah aja. Nanti H-1 filenya dikirim dulu ke saya. Gitu. Oke, siap. Izin tanya, Bu, Ya, untuk yang terkaitan gizi dengan penyakit menular dan tidak menular itu per individu itu penyakit menular dua-dua penyakit itu atau cukup satu saja? Maksudnya yang satu mungkin penyakit menular saja atau yang tidak menular gitu? satu saja. Oke, Jadi nanti monggo dipilih sendiri mau memilih yang penyakit menular atau penyakit yang tidak menular. ya Bu, terima kasih. Oke, sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Sampo? Izin bertanya lagi Bu, ngapunten. Ya, monggo. Untuk yang tugas kelompok kan 3 topik, berarti itu nanti langsung diselesaikan sekaligus nih Bu. Ya, Dalam karena presentasinya bisa berurutan dalam satu waktu gitu nggih. ya. Atau kalau Nggih. memang minggu depan kiranya kita bisa untuk sekalian yang tugas individu sama yang tugas kelompok kan juga mungkin kalau ada waktu yang panjang gitu kan bisa ya sebenarnya kita nanti untuk presentasi yang individunya mungkin kan tidak perlu semuanya, mungkin hanya kita ambil di beberapa saja. Yang penting nanti mewakili beberapa untuk penyakit menular, beberapa untuk penyakit tidak menular gitu. Untuk mengganti yang kemarin kan saya masih kosong ya. Jadi mungkin Iya ada Bu. minggu depan waktu saat ini kuliahnya, waktu presentasi itu bisa 2 topik. Jadi nanti bisa 2 kali masuk ke dalam 2 kali pertemuan. Nggih. Siap Bu. Tunggu ya, sampun. Insya Allah sampun Bu. Oke. Oke, kalau sudah mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Nanti tolong saya diingatkan untuk mengirim ini materi ya. Kemarin sepertinya materi yang pertama juga belum saya kirimkan. Nanti Iya bisa Bu. kirimkan ke Mas Nanda. Oke, terima Iya. kasih untuk hari ini. Mohon maaf tadi saya sempat untuk terlambat juga. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bu. Selamat sore, Bu. Ya, sore.